Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Senang sekali di semester kali ini saya akan menemani teman-teman semuanya di mata kuliah Berpikir Kreatif untuk Inovasi dalam Perencanaan ya. Beberapa dari teman-teman mungkin sudah mengenal saya, tapi beberapa mungkin belum. Saya Jimli Alfarabi yang akan menemani teman-teman selama satu semester ini, meskipun nanti saya juga akan dibantu oleh dosen yang lain ya, nanti yang akan saya perkenalkan. Terkait dengan mata kuliah Berpikir Kreatif untuk Inovasi di dalam Perencanaan. Jadi, mata kuliah ini mungkin berbeda dengan mata kuliah yang lain, karena di dalam mata kuliah ini sebetulnya teman-teman akan didorong nanti untuk mengembangkan pemikiran kreatifnya. Ya, beda kalau misalnya teman-teman di mata kuliah lain terkait perencanaan yang biasanya diminta untuk mengikuti aturan, rules, dan seterusnya. Tapi justru di mata kuliah ini kita dorong teman-teman untuk membebaskan pikirannya. Sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, supaya teman-teman nanti juga bisa memiliki ide-ide yang kreatif dalam merumuskan perencanaan. Karena ini masih di pertemuan pertama, jadi izinkan saya nanti untuk memperkenalkan dan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana profil dari mata kuliah ini dan apa yang akan teman-teman pelajari, apa ekspektasi yang bisa teman-teman dapatkan dari mata kuliah ini ya. Jadi nama mata kuliah ini adalah Berpikir Kreatif untuk Inovasi dalam Perencanaan. Kode mata kuliahnya teman-teman bisa lihat dengan jumlah kredit adalah 2 SKS ya. Kemudian sifatnya adalah mata kuliah wajib dan diselenggarakan di semester ganjil. Ya. Jadi teman-teman yang sekarang ada di semester 3 ya ini akan mendapatkan mata kuliah ini. Tapi kalau misalnya gagal, nanti harus mengulang 1 tahun lagi. Mudah-mudahan tidak gagal ya. Di sini nanti akan ditemani oleh saya, Jimli Alfarabi, dan nanti juga saya akan berbagi tugas dengan Pak Agam ya. Ada yang sudah bertemu dengan Pak Agam? Belum pernah ya? Belum pernah mengajar. Tapi nanti di mata kuliah ini Pak Agam akan menemani teman-teman di tengah semester yang kedua. Jadi kami akan berbagi tugas. Setengah semester yang pertama nanti akan dengan saya. Dan kemudian di setengah semester yang kedua juga nanti akan ditemani oleh Pak Agam ya. Kenapa dibagi 2? Karena nanti nature-nya antara yang setengah semester yang pertama dengan yang kedua nanti akan agak sedikit berbeda. Oke, apa sih ekspektasinya kalau teman-teman mengikuti mata kuliah ini? CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya, pertama harapannya teman-teman nanti mampu menjelaskan berbagai pendekatan di dalam berpikir kreatif ya, dan inovatif. Serta relevansinya dengan fenomena empiris. Jadi, mampu menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian mampu menggunakan teknik dan metode. Jadi, tidak hanya mampu menjelaskan, tapi bisa menggunakan teknik dan metode untuk menghasilkan ide yang kreatif. Lalu, kita juga berharap teman-teman nanti mampu menunjukkan solusi yang kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan PWK ya, di bidang perencanaan wilayah dan kota. Untuk metode pembelajaran yang biasanya tetap ada ceramah di kelas seperti saat ini, kemudian tentu nanti akan ada diskusi, dan saya harap teman-teman nanti dalam mata kuliah ini kita bisa lebih aktif untuk berdiskusi, karena ini adalah mata kuliah berpikir kreatif gitu ya. Jadi harapannya teman-teman juga bisa bebas saja menyampaikan ide-ide kreatifnya. Kemudian project based learning, kita akan menggunakan project based learning di mana nanti teman-teman akan diminta untuk merumuskan gagasan kreatif untuk pengembangan kawasan, dan itu secara berkelompok. Kemudian case based learning, diskusi kasus-kasus perencanaan, nanti juga akan didiskusikan sebagai preseden ketika kita berbicara mengenai creative placemaking. Dan kemudian juga teman-teman bisa mengakses nanti seluruh materi pembelajaran di platform Elok yang kita miliki. Nanti silakan dicari dan sign up di situ, Berpikir Kreatif untuk Inovasi dalam Perencanaan ya. Ini jangan salah ya, ini gambarnya yang ini. Ini ada gambar Pak Agam ya. Oke, lalu apa yang akan teman-teman pelajari selama 1 semester ke depan? Tadi saya sampaikan di depan bahwa saya dan Pak Agam akan berbagi tugas. Setengah semester yang pertama, kita akan lebih banyak bicara mengenai materi, ya, definisi, teori, kemudian metode, dan seterusnya. Sementara setengah semester yang kedua, nanti akan lebih pada kegiatan mini workshop. Ya, jadi tidak padat dengan perkuliahan, tapi teman-teman bekerja di sana. Di minggu pertama atau di hari ini, kita akan bicara mengenai kontrak kuliah, kemudian sebagai pengantar, saya akan menyampaikan nanti mengapa kreativitas itu penting dalam PWK, dan tentunya juga definisi. Ya. Ada berpikir kreatif, ada berpikir kritis.
Lalu di minggu kedua kita bicara mengenai teori-teori kreativitas, ada banyak. Kemudian di minggu ketiga kita akan bicara metode dan teknik. Ya, apa sih metode yang bisa digunakan? Apa sih teknik yang bisa digunakan untuk mengenerate ide? Ya, supaya teman-teman bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang kreatif. Karena kreativitas itu sebetulnya sesuatu yang bisa dipelajari ya. Kemudian minggu keempat kita akan lihat konsep dan juga contoh-contoh bagaimana kemudian kreativitas itu muncul di dalam alam, serta melalui analogi ya. Kita akan bahas mengenai metaforma, kemudian biomimikri. Lalu ada di minggu kelima kita bicara mengenai kolaborasi dan stakeholder. Kita bicara design thinking sebagai tools atau pendekatan untuk melakukan co-creation. Ya. Lalu di minggu keenam kita akan bicara mengenai kreativitas dan teknologi, tapi penggunaan teknologi tentu tidak lengkap tanpa kita membicarakan etika di dalamnya. Ya, sehingga kita akan bicara mengenai phonetic planning, kemudian digital tools dan etika penggunaan teknologi di dalam perencanaan. Dan di minggu ketujuh akan kita tutup sebelum UTS dengan pembahasan mengenai kreatif placemaking ya. Jadi kita akan bicara mengenai creative city, kemudian beberapa prinsip ya seperti the power of 10+, kemudian project for public space, dan tactical urbanism. Lalu teman-teman akan menghadapi UTS. Setelah itu di minggu UTS, setelah UTS, nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa teman-teman akan mendapatkan atau menjalani kegiatan mini workshop. Nah, mini workshopnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat pasca UTS, tapi untuk memberikan gambaran pada teman-teman, itu adalah kegiatan di mana teman-teman nanti akan melakukan tahapan-tahapan di dalam design thinking, di dalam merumuskan ide pengembangan sebuah objek nantinya. Yang itu kita nanti pakai kasus yang ada di studio kawasan teman-teman ya. Sampai nanti di minggu ke-14 akan ada presentasi project secara keseluruhan. Selama menjalani tahapan ini, setiap minggu nanti akan ada presentasi dan diskusi. Jadi bentuknya lebih workshop dan aktif begitu ya. Kemudian UAS. Baik, penilaian. Ya, saya kira ini yang biasanya teman-teman sering tanyakan ya. Untuk penilaian seperti ketentuan syarat kehadiran minimal adalah 75% untuk bisa mengikuti ujian. Ya. Kemudian untuk penilaian secara umum ada dua komponen saja, yaitu UTS tertulis untuk menguji kemampuan kognisi, kemampuan atau pemahaman teman-teman tentang teori, metode, dan seterusnya. UTS tertulis bobot 50%, kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok bobotnya adalah 50%. Nah, tugas kelompok ini akan dikumpulkan saat jadwal UAS ya. Jadi apa tugas kelompoknya? Tadi yang saya sampaikan, mengembangkan gagasan kreatif, pengembangan suatu unit ruang pada kasus studio kawasan ya. Nanti teman-teman bebas untuk memilih berdasarkan diskusi di dalam kelompok. Apakah akan memilih sub kawasan prioritas, apakah akan memilih sebuah koridor, apakah akan memilih sebuah ruang terbuka, klaster tematik, dan seterusnya. Ya, tergantung nanti diskusi kelompok yang dipandu oleh Pak Agam nantinya ya, dosen yang akan mendampingi. Tidak ada UAS tertulis. Jadi 50%, tapi keaktifan itu akan menjadi pertimbangan dalam menentukan. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan kontrak kuliah? Silakan, Mas. Jadi untuk tugas kelompoknya itu dinilainya per individu atau secara kelompok keseluruhan gitu. Oke. Jadi tugas kelompok nilainya adalah nilai kelompok, tapi per individu nanti akan ada peer review atau peer assessment di antara teman-teman yang akan menentukan porsi atau proporsi yang akan teman-teman dapatkan dari nilai kelompok tersebut. Jadi kalau teman-teman kinerja di dalam kelompok baik, maka akan pantas mendapatkan nilai baik juga mendekati nilai kelompoknya atau bahkan sama persis dengan nilai kelompoknya. Tapi kalau nilai kinerjanya dinilai oleh teman-teman sekelompoknya kurang baik, ya berarti tidak akan mendapatkan nilai penuh. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin ajak teman-teman dulu, ya. Jadi saya ingin mengetahui ketika teman-teman mendengar kata kreativitas, itu profesi apa sih yang ada di dalam bayangan teman-teman? Ya, silakan bisa ditampilkan ya untuk Mentimeternya, teman-teman bisa join di sana dan memasukkan kata kunci apa sih yang dibayangkan ketika mendengar kata kreativitas. Profesi apa sih yang terbayang? Bisa semua ya? Kita lihat hasilnya ya.
Oke, ya. Ada yang mengatakan seniman, ya. Ada yang mengatakan desainer. Wah, untung ada yang mengatakan planner juga di sini ya. Sebagian besar mengatakan desainer ya, desainer. Seniman, desainer, painter, artis ya. Oh, bahkan ada konten kreator ya. Memang sekarang konten kreator sedang booming, profesi yang booming. Yang itu pasti juga butuh kreativitas. Arsitek, oke. Baik, menarik ya untuk melihat bagaimana teman-teman apa yang terbayang begitu ketika mendengarkan kata kreativitas. Profesi apa? Jadi memang kelihatannya profesi-profesi ini itu memang butuh kreativitas. Desainer karena dia mendesain, mencipta. Seniman, dia juga mencipta ya, meskipun dalam bentuk pertunjukan, seni dan seterusnya. Yang menarik adalah planner meskipun tidak menonjol, tapi sebetulnya ini adalah profesi yang juga butuh kreativitas. Oleh karena itu makanya teman-teman kemudian kita berikan mata kuliah berpikir kreatif ya, karena kreativitas itu dibutuhkan sebagai seorang planner agar teman-teman kemudian bisa mengembangkan solusi-solusi yang kreatif dalam menyelesaikan permasalahan kota. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Saya ingin menyampaikan mengapa sih kreativitas itu penting dalam perencanaan wilayah dan kota. Bukankah teman-teman ini berada di Fakultas Teknik dari dulunya mungkin sains ya latar belakangnya. Tapi kenapa perlu kreativitas? Bukankah kreativitas tadi kalau kita lihat lebih banyak dikaitkan dengan seni, desainer dan seterusnya. Sebetulnya kreativitas itu bukan hanya dibutuhkan oleh mereka yang bekerja di bidang seni, tapi bahkan seperti kita yang bergerak di bidang perencanaan atau bahkan mereka-mereka yang berada di teknik secara umum itu butuh kreativitas ya. Kalau kita lihat ya, skill yang dibutuhkan di abad ke-21 dari 6 skill utama itu salah satunya adalah kreativitas ya. Jadi situ ada kreativitas, ada kolaborasi, citizenship, ya, critical thinking, character building, character education, dan communication. Itu dibutuhkan sebagai skill utama di abad 21. Dan saya yakin teman-teman ini pasti akan hidupnya di abad 21, kan? Apakah ada yang akan hidup di abad 22? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi umumnya kita semua ini akan hidup di abad 21. Dan ini adalah skill yang dibutuhkan. Kalau kita lihat, dari Future of Jobs Report 2025 ya, terkait dengan berbagai macam skill yang dibutuhkan, ada yang bisa menemukan creative thinking di mana? Di kuadran ke? Yang pertama, yang kiri apa yang kanan? Yang kanan, ya betul ya, dia ada di sana. Creative thinking ada di situ. Apa kuadrannya? Itu adalah skill yang dibutuhkan sekarang menjadi core dan akan diprediksikan dia akan terus meningkat. Kebutuhannya, kepentingannya ke depannya. Ya. Bersamaan dengan adanya technological literasi, AI dan big data, sehingga ini skill yang betul-betul teman-teman butuhkan, meskipun sebagai perencana. Dan kalau kita lihat juga bagaimana peradaban kita berkembang. Sekarang kita bergeser dari information age, atau zaman informasi, ke imagination age. Ya. Kalau zaman informasi, maka lebih banyak concern itu adalah pada mengumpulkan dan memproses data dalam jumlah terbanyak. Sehingga yang unggul adalah mereka-mereka yang bisa mengumpulkan dan proses data terbanyak. Mereka yang punya data paling banyak adalah yang paling powerful. Tapi kita bergerak sekarang ke imagination age, di mana mereka yang akan unggul adalah mereka-mereka yang mampu mentransformasi dari pengetahuan itu menjadi ide dan pengalaman visioner. Sehingga di dalam pergerakan ini, knowledge itu tidak lagi menjadi hal yang paling penting. Karena semua orang bisa mengakses informasi. Ya, kamu bisa akses informasi di Google, kemudian ada AI dan seterusnya. Hampir semua orang terbuka aksesnya. Tapi dengan akses yang sama, belum tentu akan punya ide yang sama kualitasnya. Dan disitulah imagination age kemudian menjadi penting. Ya, dia tergantikan. Ya, proses mengumpulkan data, memproses dan seterusnya. Di zaman sekarang, ketika kita lihat ya, ada AI, ada perkembangan digital, dia akan digantikan oleh mesin dan otomatisasi. Tapi mesin dan otomatisasi ini tidak akan mampu menggantikan kreativitas yang nantinya justru akan menjadi hal yang mendefinisikan bagaimana industri dan dia akan membuka kemungkinan yang tidak terduga. Jadi breakthrough itu akan muncul dari kreativitas. Itu tidak muncul dari AI. Tidak muncul dari informasi.
ya, tidak muncul dari pola yang dianalisis oleh mesin secara teratur, tapi dia akan muncul dari sesuatu yang sifatnya breakthrough, suatu kreativitas, suatu yang inovatif. Ya. Sehingga di situ, meskipun kita sekarang hidup di zaman di mana teknologi itu sangat maju, kreativitas itu pasti akan selalu dibutuhkan. Apalagi teman-teman mungkin pernah dengar, ada VUCA ya. VUCA itu apa? Volatility, U-nya uncertainty, complexity, ambiguity. Ada begitu banyak kompleksitas, ada begitu banyak situasi yang tidak menentu dan tidak pasti yang akan dihadapi ke depannya. Ya. Termasuk di dalam perencanaan. Dalam konteks perencanaan, kita mengenal apa yang disebut sebagai weak problem. Weak problem. Weak problem adalah masalah yang kompleks, tidak pasti. Kadang-kadang kita tidak tahu penyebabnya itu di mana, tanpa solusi tunggal. Ya. Ada climate change misalnya, ya. Kemudian ada informalitas kota, kemudian traffic congestion, ya, atau kemacetan, kemudian ada social inequality, yang semua ini adalah isu-isu perkotaan yang kita tidak tahu pasti solusinya itu apa. Ya, secara pasti tunggal itu tidak tahu. Oleh karena itu, planner itu harus mampu dia berpikir secara kreatif untuk menemukan solusi-solusi tadi. Ya. Situasinya bisa dengan gampang berubah. Sehingga dia harus selalu berpikir, dia harus selalu bisa menganalisis situasi dan datang dengan ide-ide yang inovatif. Ya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa the best way to predict the future is to make it. Ya. Daripada kita sibuk untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena situasinya begitu tidak menentu dan tidak pasti, maka sebagai perencana, daripada kita memprediksi, kita tentukan. We determine. Ya, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan pemahaman masa lalu dan masa kini. Dan itu butuh pemikiran, gagasan yang inovatif. Ya. Bukan gagasan yang biasa-biasa saja. Bukan gagasan yang standar-standar saja. Dan kami mengharapkan teman-teman itu nanti lulus menjadi perencana-perencana yang selalu bisa menghasilkan ide-ide yang inovatif. Ya. Bukan perencana yang hanya menghasilkan ide yang biasa-biasa saja. Ya. Baik, saya ingin teman-teman diskusi secara singkat di dalam kelompok ya. Mungkin kita bisa bagi satu kelompok 3-4 orang ya. Saya kira di sini bisa satu kelompok, di sini berempat satu kelompok. Ini ada 6 orang, mungkin bisa dibagi 2 kelompok ya. Dibagi 2 kelompok, silahkan dibagi seperti apa. Tapi saya ingin teman-teman untuk mendiskusikan tentang apa sih yang dilakukan oleh seorang yang kreatif. Ya. Coba pikirkan tentang orang yang menurut teman-teman itu paling kreatif. Siapapun itu. Boleh dari masa sekarang, boleh dari masa lalu, boleh tokoh nasional, boleh tokoh internasional. Ya. Tolong pikirkan satu nama yang menurut teman-teman itu adalah orang paling kreatif yang teman-teman tahu. Kemudian, mengapa menurut teman-teman orang ini kreatif dan apa sih yang dilakukannya? Ya. Mungkin saya berikan waktu 3 menit untuk berdiskusi ya, silakan. Creative bit personality. There's a green belt. 824 sampai 1831. Tadi siapa? Sudah? Dapat namanya? Tahu apa yang dilakukan? Peminatnya banyak banget. Nggak perlu pas ada analogi dengan kebutuhan manusia saat ini. Dan di zamannya mungkin pada saat itu belum ada yang seperti itu ya. Pakai saat ini. Oke, Steve Jobs ya. Oke, kenapa kamu anggap dia kreatif? Ya, karena ini sih Pak, sampai sekarang kan HP Apple kan banyak banget tuh Pak peminatnya. Terus juga Apple kan upgrade terus setiap tahunnya. Kayak sekarang itu juga udah mau ke Apple yang ke 18 ya? 18 gitu. Apple 18. Nggak cuma handphone juga, ada MacBook, ada iWatch gitu. Oke. Jadi dari idenya Steve Jobs yang awal itu jadi bisa dikembangkan terus dan kita pikir itu sesuatu yang
pencetus kreatif dari awal dan Aku Nggak ada habisnya ya, Iya. tema marketingnya. Oke, Magnet. sudah semua ya diskusinya. Sekarang kita dengarkan hasilnya. Kita mulai dari yang di belakang dulu. Silakan, siapa yang menurutmu paling jenius? Kalau dari kelompok kami memutuskan kalau tokoh yang kreatif itu Pak Nadiem Makarim, yang dimana beliau kan selaku pencipta Gojek, yang dimana di Indonesia masyarakat tuh banyak yang memiliki profesi sebagai ojek pangkalan dulunya ya, yang dimana itu tuh kami menganggapnya pekerjaan yang informal. Pak Nadiem Makarim ini mengubah sistem kerja mereka yang dimana sebelumnya mereka ini hanya menunggu penumpang di pinggir jalan. Jadi sekarang dengan adanya ojek online atau Gojek itu penumpang menjadi bisa memesannya melalui handphone atau online. Jadi mungkin perubahan di saat ini adalah para pelaku-pelaku ojek ini dapat banyak penumpang dalam satu harinya dibanding mereka hanya menunggu penumpang di pinggir jalan, seperti itu, Pak. Nadiem Makarim ya. Jadi menurutmu dia kreatif karena mampu mengubah atau mengamati kondisi yang ada, kemudian melakukan satu perubahan yang akhirnya berdampak banyak pada orang lain. Bagus. Kemudian dari kelompok ini, silakan. Siapa? Dari kelompok kami memilih Steve Jobs Steve Jobs. Oke. karena beliau membuat Apple dan itu suatu yang sekarang dipakai banyak orang dan itu produk yang dipakai banyak orang dan terus berkembang dan inovasinya baru terus gitu sampai sekarang juga mau mengeluarkan iPhone 18 ya teman-teman. Jadi kayak itu sesuatu yang dari ide yang kecil terus bisa berkembang gitu terus ya gitu. Kalau mikir itu kreatif. Oke, terima kasih Steve Jobs ya. Steve Jobs memang terkenal ya dengan inovasi-inovasinya. Oke, good. Dari kelompok tengah? Mungkin kalau dari kelompok kami, mungkin tadi kan teman-teman sudah mengatakannya lebih dari ke arah tokoh-tokoh di bidang teknologi. Kalau dari kami mungkin akan mengambilnya dari bidang planner itu sendiri. Di mana Oke. salah satunya itu ada pada pencetus dari teori Garden City, yaitu Ebenezer Howard. Oke. Di mana mengapa menurut kita itu ia sangat kreatif? Salah satunya karena berangkat dari permasalahan yang emang ada pada abad 19-an, yaitu terkait dengan revolusi industri. Di mana pada saat itu memang gencar-gencarnya ada langkah yaitu beautifikasi. Di mana itu memang benar-benar sangat diperlukan sekali pada saat itu karena dampak dari revolusi industri yang sangat masif, sehingga ada satu tokoh yang namanya Ebenezer Howard ini mencetuskan suatu teori perencanaan yang bisa dikatakan sungguh revolusioner, di mana yaitu adalah Garden City. Dan apa yang dia lakukan itu adalah mencetuskan teori-teori ini dan juga mengimplementasikannya pada salah satu kota di Inggris, yaitu di Britania Raya, yaitu Letchworth, di mana pada akhirnya pada saat itu bisa dikatakan cukup berhasil dan sangat sukses diterapkan pada beberapa kota-kota di dunia juga seperti itu. Oke, bagus ya. Ini mengambil contoh dari bidang perencanaan ya. Sir Ebenezer Howard ya, yang memikirkan satu konsep pengembangan kota di saat orang-orang lain pada saat itu belum ada yang memikirkannya berdasarkan apa yang dilihat dari kondisi yang ada di kota-kota Inggris pada saat itu ya. Sip, kelompok yang ini, silakan. Siapa yang kamu anggap orang paling kreatif? Jadi tadi sudah membahas mengenai teknologi dan juga planners. Kali ini kelompok kami mengangkat dari engineers insinyur, yang Oke. dimana salah satu yang menurut kami kreatif itu adalah John Rennie, yang dimana dia John membuat Rennie. Tower Bridge di London. Ketika ada kapal lewat, jembatannya akan terbuka tanpa terputus. Yang dimana ketika kapalnya sudah selesai lewat, itu akan tertutup seperti semula dan kendaraan bisa melalui jalan tersebut seperti pada semula gitu. Dan itu dibangun pada tahun 1800-an, yang dimana pada saat itu belum ada orang yang mencetuskan adanya pemikiran tersebut seperti itu. Oke. Dan sekarang di Indonesia ternyata sudah diadaptasi oleh Tower Bridge itu di Jembatan Emas di Kepulauan Bangka Belitung. Oh, kamu dari Bangka Belitung? Bukan. Oh, bukan. Ya, bagus ya. Jadi John Rennie menurutmu adalah seorang yang kreatif karena kemudian bisa melahirkan sebuah ide yang itu sangat membantu di masanya untuk penyeberangan kapal ya lewat di bawah jembatan yang pada saat itu mungkin belum terpikirkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Oke, luar biasa ya apa yang teman-teman pikirkan. Tapi dari situ kita belajar paling tidak beberapa karakter dari kreatif, orang-orang kreatif ya.
mereka adalah orang-orang biasanya tidak hanya kreatif, tapi mereka juga orang-orang yang kritis. Kenapa kritis? Biasanya kreativitas muncul dari pengamatan mereka terhadap kondisi yang ada. Dan pengamatan terhadap kondisi itu membutuhkan berpikir kritis. Ya. Dari situ mereka menganalisis kondisinya, menganalisis situasi, hingga kemudian datang dengan ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang breakthrough ya. Steve Jobs, kemudian ada Nadiem Makarim, ya, Ebenezer Howard, John Rennie, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Ya. Oke, jadi tadi ada kreatif dan kritikal. Ya, sebetulnya untuk menjadi seorang planner yang baik, keduanya harus dipadukan. Ya, teman-teman bisa lihatlah definisi apa itu creative thinking, apa itu critical thinking. Tapi secara mudahnya kita akan katakan bahwa critical thinking itu terkait dengan evaluating ideas atau evaluation terhadap kondisi atau situasi. Sementara creative thinking itu terkait dengan bagaimana kemudian mengenerate idea. Ya. Ide itu mungkin tidak semuanya akan bekerja. Tapi dengan banyaknya ide yang di-generate, kita bisa lebih banyak kemungkinan untuk memilih yang terbaik. Ya, critical terkait dengan analyze fact, ya, make comparison, evaluate argument, draw conclusion, ya. Sementara yang kreatif itu lebih kepada men-generate ide-ide atau gagasan. Ya. Nanti ada kaitannya sebetulnya, dan ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, ya, terkait dengan kreativitas, invention, dan innovation. Inovasi itu akan dimulai dari kreativitas. Ada banyak ide yang dihasilkan. Dari ide-ide tersebut kemudian muncul invention atau temuan. Temuan-temuan itu kemudian diadopsi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi peradaban. Baru dia menjadi inovasi. Tanpa kreativitas tidak akan ada inovasi. Dan perencana, ya, kita tahu perencana, teman-teman sebagai perencana harus memiliki kemampuan mental time travel. Ya. Di mana teman-teman itu mampu untuk mempelajari masa lalu. Membandingkannya dengan kondisi sekarang. Melihat polanya, kemudian dari situ menggunakan pemikiran kreatifnya untuk kemudian datang dengan solusi yang akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi kita tidak hanya berpikir pada ranah kreatif, ya, tanpa punya dasar, itu namanya ngawur. Tapi kita juga tidak hanya berpikir secara kritikal saja, mengamati masa lalu dan sekarang tanpa memberikan solusi. Ya, sayangnya memang penelitian menunjukkan semakin lama, ya, dengan sistem pendidikan kita, orang dewasa itu semakin menumpul kreativitasnya karena kita dipaksa untuk mengikuti aturan, ya, dari sistem pendidikan kita dan seterusnya. Padahal dulu ketika kita masih kecil, kita adalah makhluk yang paling kreatif. Bayangkan ketika teman-teman misalnya hanya punya, ketika kecil ya, punya bantal, punya selimut, punya kardus, itu bisa menjadi apapun. Ya. Bisa menjadi kapal perang, bisa menjadi rumah, dan seterusnya. Itu adalah kreativitas. Tapi seiring berjalannya waktu, dipaksa untuk memenuhi aturan tertentu, rules tertentu, kreativitas kita lama-lama memudar. Ya. Dan itu yang kami berharap melalui mata kuliah ini, teman-teman membuka kembali pikiran itu untuk kemudian bisa menjadi perencana-perencana yang inovatif, yang kreatif. Dan itu butuh secara ringkas ya kita sebut sebagai what if attitude. Kita berani men-challenge situasi-situasi yang ada, rules yang ada. What if artinya adalah bagaimana jika, ya, tanpa mengikuti aturan yang ada, tanpa terkungkung di dalam kotak. Ya. Kita bisa lihat misalnya beberapa project, contohnya adalah seperti yang ada di High Line New York, yang mengubah dari from rail to trail, ya, jadi bekas rel kereta yang tidak termanfaatkan diubah menjadi ruang publik yang luar biasa. Ini dengan kemampuan what if. Bagaimana jika rel yang kita tidak terpikirkan untuk menjadi ruang publik, kita ubah jadi ruang publik, suatu yang tidak biasa. Demikian juga dengan mungkin teman-teman juga pernah dengar kasus ini, Changgyeocheon River Restoration di Korea. Bagaimana mereka mengubah sebuah jalan raya, highway menjadi sungai, badan air. Siapa yang akan berani berpikir dengan tantangan seperti itu? Jalan raya yang sudah established, kemudian dipikirkan bagaimana jika ini diubah menjadi sungai. Sangat ekstrim, sangat radikal, tapi itu terjadi. Ya, saya kira demikian ya sebagai pengantar di kuliah yang pertama ini. Barangkali jika ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, jika tidak ada berarti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa bermanfaat dan menggugah rasa keingintahuan teman-teman
ya untuk terus belajar bagaimana mengasah kreativitasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.